Aku udah gue kasih linknya. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi. Waalaikumsalam. Ini gratisan nggak? Kalau gratisan berarti kita nggak nyampe 1 jam ya. Enggak, Karena teman-teman. ini udah bener. Ini udah bener maksudnya udah mas. Oh, Udah, udah udah. benar. Aman, 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 aman. Ya Allah teman-teman ya. Baik, kita mulai lagi. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya seorang pembelajar pernikahan. Saya bukan siapa-siapa, tapi dengan iman saya percaya semuanya akan Allah selesaikan. Terkadang ujian dalam pernikahan itu tidak hanya datangnya mantan, tapi terhalangnya belajar dengan Zoom gratisan. Tapi itu pun tidak masalah teman-teman ya. Artinya ini maha baiknya Allah. Buat teman-teman semua yang seudon, Masya Allah, semua istighfar bareng-bareng. Ini maha baiknya Allah. Gimana tuh? Enggak senang kayak kata Maha- kayak bocor. Oh iya, kayak akademi maha- akademi. ada yang bocor ya, Akademi. bentar ya. Kita hmm, boleh mic-nya dimatiin dulu. Iya. Kau kau Iya, terkadang ini teman-teman ya, kita tuh kadang suka berprasangka buruk sama Allah. Ya Allah, kenapa sih cuman mau kajian aja kok harus kayak gini, harus begini. Gimana kalau ternyata plot twist-nya adalah ini maha baiknya Allah, ternyata Allah bikin ada kendalanya itu di awal, bukan di akhir. Atau bukan di pertengahan. Teman-teman ngebayang nggak, misalnya kita lagi seru-serunya materi, tiba-tiba Zoom gratisannya berakhir. Pasti teman-teman akan kecewa banget. Gimana sih lagi seru-serunya? Tapi maha baiknya Allah, karena Allah tahu teman-teman di sini semangat untuk belajar pernikahan, makanya Allah bikin kekacauannya di awal. Allah bikin kendalanya di awal, sebelum teman-teman masuk ke dalam materi. Ini maha baiknya Allah. Seperti itulah juga pernikahan. Kadangkala dalam kendala pernikahan itu Allah kasih di awal. Karena kalau kita sudah menyelami bahtera tersebut, maka bahteranya akan sangat timpang sebelah. Bahteranya akan sangat berat. Makanya Allah tampakkan keburukannya di awal, yang kadang mungkin nggak jadi menikah gitu kan ya, supaya apa, supaya dalam menjalani bahteranya kita baik-baik saja. Itu teman-teman, itu hikmah dalam Zoom gratisan hari ini. Tapi Masya Allah, semoga hari ini kita semuanya diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan dalam menjalani kehidupan pernikahan selanjutnya. Hari ini materinya adalah, oh materinya, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tentang kamu, aku, dan takdir. Kamu, aku, dan takdir. Insya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua, insya Allah semua sudah paham soal takdir ya? Ya, udah paham belum? Udah lah ya, udah pada pinter-pinter. Pada kodar insya Allah sudah pada paham lah ya. Ya, sebelum kita mulai ke materi ada beberapa hal. Kalau suara saya hilang atau suara saya dibungkam pemerintah, teman-teman komen di kolom komentar ya. Mas Rehan, suaranya hilang atau kurang gitu ya. Oke. Yang pertama yang pengen saya bahas adalah jangan sampai kita semua itu salah dalam memandang tujuan pernikahan, gitu teman-teman. Karena apa ya? Saya melihat banyak sekali teman-teman di sini, meskipun tren nikah muda itu sudah apa namanya ya naik turun gitu kan. Cuman saya melihat bahwasanya banyak teman-teman di sini yang menikah itu masih karena FOMO. Dan teman-teman nikahnya masih karena FOMO. Maka dari itu, teman-teman sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, teman-teman tahu nggak ada nasihatnya Ustaz Salim Afilah itu bahwasanya kita menikah kita karena 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menikahlah kamu karena kamu itu mampu. Ya, karena mampu. Bukan karena kamu mau. Karena kalau ditanya mau nggak, ya mau. Tapi kita harus punya kemampuan. Kalau belum punya kemampuan, maka ikhtiar untuk memampukan diri. Nah, ini penting.
Karena kalau sudah mau, di mana mau itu nanti kemudian ketika keinginan manusia sudah pada titik mentoknya, titik puncaknya, akhirnya dia nggak bisa berpikir rasional. Maka energinya bisa dialihkan dengan kita berikhtiar untuk memampukan diri dalam apapun, dalam ibadahnya, dalam finansial dan sebagainya. Yang kedua adalah menikahlah kamu itu karena hati, bukan karena nafsu. Tapi kan nikah buat ngilangin nafsu, Mas Rehan. Betul. Cuman nafsu itu sifatnya adalah kadangkala tidak rasional. Sehingga ketika kemudian nafsu itu sudah tercapai, mood kita untuk menjalaninya lebih lanjut itu kadangkala tidak seimbang. Contoh misalnya teman-teman lagi BM banget pengen makan seblak. Lagi BM makan seblak. Karena nunggu orderan GoFood-nya atau Shopee Food-nya seblak itu nggak datang-datang. Kemudian teman-teman nunggu sambil scroll-scroll TikTok. Kok di TikTok ada kemudian seliweran FYP-nya itu orang masak Indomie. Teman-teman nanti BM-nya ganti Indomie gitu. Jadi nikah harus dengan hati. Yang ketiga, menikahlah karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Jangan karena kemudian orang lain nikah, kamu nikah. Orang lain beli kulkas, kamu beli kulkas. Orang lain beli aerok, kamu beli aerok. Jangan. Kenapa nak kamu nikah umur 25 tahun? Oh, umumnya orang daerah sini itu, umumnya orang Indonesia, cewek perawan kalau umur 25 itu harus nikah. Kata siapa? Oh, umumnya orang Jawa misalnya. Orang Jawa itu cewek itu sebelum 25 harus sudah punya anak misalnya. Oh, laki-laki itu umur segini gitu. Oh, umumnya kalau anaknya Pak D sama Budi sudah nikah, kita juga sebentar lagi. Enggak. Itu berarti kamu menikah karena orang lain, bukan karena dirimu sendiri. Yang keempat adalah menikahlah di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Kadang-kadang problematiknya Kak Genzi itu adalah dia pengen menikah di waktu yang cepat, tapi nggak tepat. Maka 4 hal tadi semoga bisa jadi fondasi dasar sebelum kita menentukan kita akan menikah. Itu teman-teman ya. Itu. Apa-apa, di sini sambil diskusi nggak apa-apa teman-teman ya. Teman-teman mau ada diskusi nimpalin di chat, kalau misalnya nggak ada masalah. Oke, antara ikhtiar dan takdir. Gitu ya. Jadi apa namanya? Hidup itu kan hasil antara hidup itu adalah hasil interaksi antara locus of control internal, usaha, mindset, skill, dan locus of control eksternal, nasib, lingkungan, dan hal-hal di luar kendali. Maka dari itu, buat Gen Z terutama, ya jangan sampai terjebak toxic mindset. Oh, udah takdir, aku nggak bisa apa-apa. Oh, udah takdir, aku nggak bisa nikah. Oh, semua udah diatur. Nah, jadi perlu disadari bahwasanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan, menikahlah karena kamu apa tadi? Eh, menikahlah karena kamu mampu, bukan kamu mau. Karena kalau nurutin kemauan semua mau, sedangkan kalau nurutin kemampuan, kadang-kala semua tidak seimbang. Maka harus diseimbangkan. Jadi keseimbangannya apa? Usahanya maksimal, sama ridho sama hasilnya. Kayak gitu. Makanya sebelum kita itu jatuh cinta sama manusia, teman-teman, latih dulu hati kita biar kuat cinta sama Allah. Karena kalau pondasinya cinta sama Allah itu rapuh, maka dinamika cinta bisa bikin mental kita drop. Cemburu, insecure, overthinking, anxiety. Oke. Maka dari itu teman-teman, kemampuan kita dalam menikah itu apa namanya? Kemampuan kita dalam menikah itu bukan cuma fisik, tapi juga mental dan finansial. Kalau pengen mampu secara keuangan, finansial, berarti harus punya literasi keuangan nih gimana. Dan teman-teman belajar keuangan, belajar finansial itu juga bagian dari ibadah loh.
Coba teman-teman kalau nggak belajar ngatur uang, teman-teman nggak belajar ngatur emosi, teman-teman nggak belajar psikologi pernikahan, rumah tangga bisa goyah meskipun cintanya kuat. Harus belajar self skill juga, komunikasi, problem solving, empati. Bekal pranikahnya nanti bikin cinta itu nggak cuma soal rasa, tapi juga soal tanggung jawab. Makanya teman-teman sekalian, saya tuh kadang agak prihatin kepada teman-teman yang kemudian mereka itu menganggap pernikahan ini soal belajar fikih saja. Oh, itu bagus, teman-teman belajar fikih pernikahan bagus. Karena artinya dalam menjalani ibadah perlu ilmu fikih dalam menjalani ibadah tersebut. Teman-teman mau sholat butuh fikih sholat, teman-teman mau puasa butuh fikih puasa. Teman-teman mau haji butuh fikih haji. Bahkan teman-teman berjihad berperang, seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, maka teman-teman pun juga butuh fikih jihad. Kalau teman-teman nggak punya fikih jihad, nih contoh ya, contoh orang-orang yang nggak paham fikih. Orang Palestina, tentara Hamas memperlakukan tahanan atau tawanan dari Zionis itu dengan baik. Orang-orang pada komen, ngapain tawanan Zionis kok diperlakukan sebaik itu gini orang pada komen. Oh, ini yang komen pasti nggak belajar fikih jihad gitu. Karena dalam fikih jihad ada fikih bagaimana kita memperlakukan tawanan itu dengan baik. Kayak gitu. Maka dari itu teman-teman sekalian, teman-teman belajar tadi soal literasi keuangan, teman-teman belajar soal psikologi pernikahan, teman-teman belajar skill komunikasi, public speaking, belajar caranya problem solving, empati dan segala macam itu juga termasuk ibadah dalam teman-teman mau menggapai sebuah pernikahan. Gitu. Saya ada yang tanya, Ustaz, gimana kalau orang tua sudah mendesak menikah, lalu kita harus apa? Padahal di sisi lain diri ini sedang mengejar karir. Pertanyaan bagus dari Nadia. Maka untuk Nadia, kita harus tahu prioritas. Kira-kira Nadia sudah butuh belum? Makanya tadi dari awal saya sampaikan 4 hal kan. Nikahlah karena kamu mampu, nikahlah karena dengan hati, nikahlah karena diri sendiri bukan orang lain. Gitu. Di dalam Quran itu kita boleh loh menolak orang tua itu boleh. Asalkan pergaulilah dengan baik. Quran surat Luqman ayat 15 gitu kan. Boleh kita menolak orang tua boleh, tapi pergaulilah dengan baik. Ternyata gimana kalau plot twist-nya ternyata Allah datangkan orang tua yang ngeyel kepada kita gitu kan. Ayo toh kamu nikah, ayo toh kamu gini. Gimana kalau plot twist-nya ternyata itu adalah bagian cara Allah mendidik kamu supaya gimana kamu nanti menghadapi mertua yang ngeyel. Pernah kepikiran nggak? Pernah kepikiran nggak? Jadi kamu dilatih dulu tuh sama orang tua gimana ngadepin nolak orang tua ibu. Nah dia itu masih ngejar karir. Ibu menikah itu perlu ini. Nah, dia pengen dulu umroh ibu, haji ibu, kasih kesempatan ya. Nanti toh kalau dalam perjalanan ikhtiar nanti ada yang cocok, kayak gitu. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah itu, jangan kemudian kita langsung mikir kayak, wah ini kenapa sih orang tua aku kolot banget suruh aku nikah gini. Gimana kalau ternyata itu salah satu bentuk cara Allah ngelatih kita gitu. Bentuk model latihan kita. Oh kita itu ternyata nanti akan menghadapi mertua yang cukup kayak ibu kita loh. Nah, kita dilatih di situ. Gimana skill komunikasi kita. Jadi kalau kemudian ada orang tua nikah, jangan buru-buru juga kayak, waduh apanya aku sudah waktunya nikah ya. Coba energinya bisa dialihkan ke hal lain. Oh mungkin ini media Allah supaya nanti kalau aku nikah, aku latihan ngadepin mertua yang kayak ibu aku. Mungkin. Tapi gimana? Apakah boleh ditolak? Boleh. Dia kalau belum siap, belum mau dan belum ketemu jodohnya, nggak ada masalah. Nah, dia tolak dulu. Belum maaf ya, dia masih pengen bahagia. Makanya di dalam Quran surat Luqman ayat 15 kan perintahnya jelas, pergaulilah dengan baik. Dengan apa? Ya, skill komunikasi. Gak apa-apa ya teman-teman, kita sambil ngalir ya. Kemudian tadi ada yang kedua nih nanya, Masya Allah bagus banget. Ustaz, bagaimana kalau kita itu bisa tahu seseorang itu adalah jodoh terbaik menurut Allah untuk kita? Insya Allah ya, pertanyaan bagus. Kalau perempuan kan sebenarnya kriteria sudah jelas ya.
Kriteria perempuan itu kan yang baik nasabnya, kemudian agamanya, kemudian ada apa aja sih? Masa lupa. Nilailah perempuan itu, bentar, saya ingat dulu ya. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah karena 4 perkara. Oh, kecantikannya, keturunannya, agamanya, hartanya. Nah, insya Allah. Betul, terima kasih Jenny. Nah, kalau laki-laki gimana? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Gimana cara kita menilai laki-laki untuk kita nikahi? Kalau teman-teman pernah baca buku Nusa Salim Villa, kita itu akan melihat laki-laki pun juga sama. Yang pertama adalah hubungannya sama Allah. Kalau laki-laki ya, perempuan menilai laki-laki. Misalnya ada laki-laki udah deket nih sama saya, kok dilalahnya, dilalah tuh apa ya, bahasa Indonesia dilalah itu kebetulan itu kok laki-laki ini tuh jalannya dimudahkan kepada ukti gitu kan ya. Maka ukti bisa lihat laki-laki itu, oh hubungannya sama Allah baik, satu. Karena kalau hubungannya sama Allah udah cacat, ya semuanya mungkin cacat. Yang kedua, hubungannya kepada ibunya. Kalau laki-laki ini kepada ibunya baik dan berbakti, maka bisa dipastikan kepada ibumu, kepada dirimu juga pasti akan baik. Yang ketiga adalah hubungannya kepada anak kecil. Kasar nggak sama anak kecil, baik nggak sama anak kecil. Jangan-jangan dia orang yang aneh, gitu kan. Sama anak kecil dia punya kelainan atau gimana. Nah, berarti dipastikan anak-anakmu nggak selamat. Tapi kalau di sama anak kecil baik, insya Allah baik-baik aja. Ya minimal nggak kasar lah. Yang ketiga hubungannya sama circle lingkungan pertemanannya. Lingkungannya seperti apa. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya. Anggaplah ada seorang laki-laki circle lingkungannya itu adalah orang-orang judi online. Mungkin dia nggak main judi, tapi dia bandarnya, kita nggak tahu. Atau dia admin judulnya, kita nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi bisa dihati-hatikan 4 hal tadi. Untuk diperhatikan teman-teman ya. Oke, lanjut kita materi. Astagfirullah, makin ingat makin gamuan. Ya, mungkin bagi teman-teman Gen Z itu sekarang ya kembali ke sisi psikologis lagi antara apa namanya antara kamu, aku dan takdir. Ustaz, maaf, saya itu overthinking soal jodoh. Takut nggak ketemu pasangan yang klik, takut nggak ketemu pasangan yang cocok. Bahkan saya insecure saat itu. Kenapa insecure ya? Karena standar cinta di sosmed itu tinggi banget. Saya nggak bisa ngikutin, saya nggak mampu. Wajar nggak semua rasa itu? Wajar. Kenapa wajar? Ya karena kita itu terbentuk berdasarkan apa yang kita konsumsi. Makanya di awal tadi saya bilang kan, fondasi awal dari teman-teman ingat nggak? Menikahlah karena hati, bukan karena nafsu. Kalau ngikutin hawa nafsu, teman-teman pasti pengen yang standarnya tinggi. Makanya saya ada quotes bagus itu, nasihat dari guru-guru kita soal pernikahan itu kan. Kalau kamu nikahin perempuan yang cantik, ya harus siap dengan perawatannya. Kalau kamu nikahin laki-laki yang ganteng, ya kamu harus siap cemburu dengan cewek-cewek di sekitarnya yang tertarik sama dia. Kalau kamu nikahin seorang pengusaha kaya, ya kamu harus siap kehilangan banyak waktu sama dia karena dia sibuk bekerja. Semua ada risikonya. Dan teman-teman harus tahu, Allah itu nggak pernah tipu. Allah nggak pernah tipu, Allah nggak pernah salah nulis takdir, teman-teman. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah apa? Mengupgrade diri, bukan ngebecari validasi. Penyakitnya Gen Z sekarang itu adalah dia tidak bisa jujur sama dirinya sendiri. Aku tuh maunya apa? Aku ini mau jadi apa? Aku harus gimana? Nggak jujur. Akhirnya banyak kebohongan-kebohongan. Dan dia ternikmat dengan dia menikmati kebohongan-kebohongan tersebut. Oh, standarnya orang-orang sekarang skincare-nya A. Oh, standarnya orang-orang sekarang itu yang pakaiannya A, pakaiannya B. Akhirnya dia nggak nyaman. Dia tidak mengikuti kata hatinya. Makanya seperti itu.
Maka ketika keburukan ketemu keburukan, kepalsuan ketemu kepalsuan, begitu sudah menikah, kepalsuannya mulai terbuka, nggak heran banyak di antara kita sekarang melihat bahwasanya angka perceraian juga sangat tinggi. Saya tuh suka quotes-nya siapa? Anya Giraldin ya, yang di podcastnya Denny Sumargo itu dia kan bilang, maaf nih teman-teman, aku nikahnya lama karena aku menikah untuk nggak bercerai. Bagus, menikah untuk tidak bercerai. Makanya cinta itu bukan sekedar menemukan seseorang yang bikin hati teman-teman bergetar, tapi tentang menyiapkan diri agar ketika takdir mempertemukan, kita siap berjalan bukan hanya dengan genggaman tangan, tapi juga dengan genggaman doa dan tanggung jawab. Karena kalau cinta hanya berjalan dengan genggaman tangan, jangan kau pastikan itu tidak akan merasakan kehilangan. Tapi genggamlah cinta dengan doa dan tanggung jawab juga. Nikah karena FOMO, nikah karena ini, jangan. Banyak kok teman-teman di explore Instagram kita semua pasangan kelihatan bahagia, di TikTok banyak bikin konten relationship goals. Realitanya nggak seperti itu, nggak seperfect itu, gitu. Maka dari itu teman-teman sekalian perlu dipahami bahwasanya apa yang sedang teman-teman alami sekarang, terutama soal kamu, aku, dan takdir ya, materi kita pada malam hari ini. Jangan pernah berhenti untuk berusaha, terutama dalam mengupgrade diri kita. Stop ikutin standar TikTok, stop ikutin standar sosmed. Yang ada akan merusak mental teman-teman sendiri, yang ada akan nyakitin teman-teman sendiri. Aku kasih satu fun fact teman-teman. Orang itu, jadi gini, terkadang terlihat salah paham sama orang itu kadang-kala nggak masalah. Kok bisa gitu Mas Ren? Iya, karena aku punya pikiran gini. Orang itu kan pengen kebenaran, tapi versinya dia. Orang tuh selalu pengen kebenaran, tapi versinya dia sendiri. Jadi misalnya nih, teman-teman ketemu sama seorang pria, atau teman-teman Ikhwan ketemu sama seorang wanita. Untuk memikat lawan jenis itu, biasanya beberapa hal kita lakukan, dari ngasih perhatian, berdandan secantik mungkin, atau berdandan setampan mungkin, atau apalah, ngasih gift-gift apa. Oke, mungkin satu, dua, tiga ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal. Dan dari situ akhirnya tidak sedikit muncul cerita-cerita di dalam sosial media itu, wah kenapa ya sebelum menikah pasanganku begini, setelah menikah pasanganku begini. Dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya dari situ kecewa, dari situ kemudian ada rasa menyesal, dan dari rasa menyesal itu, nah ini pinternya syaitan ya, itu dihembus-hembuskan hingga kemudian rumah tangganya ada yang retak bahkan bercerai. Berawal dari apa? Ketidakjujuran. Satu, nggak jujur sama dirinya sendiri. Dua, nggak jujur sama orang yang akan menjadi pasangannya. Itu. Coba kalau dari awal dia jujur sama dirinya sendiri, dia jujur sama pasangannya, toh mungkin berpisah pun, konfliknya nggak akan sesakit yang tidak jujur dari awal. Gitu. Kenapa ya dulu pacar aku gitu kalau teman-teman ini, kenapa ya dulu pacar aku ketika dia itu masih jadi pacaran, belum nikah gitu ya, sering banget bawain aku bekal, masakannya enak-enak, bahkan ada dessertnya. Sekarang udah nikah boro-boro gitu kan ya. Pulang kerja suruh goreng telur sendiri, suruh goreng nugget sendiri. Dulu kenapa ya pacar aku tiap tiap bulan tuh selalu aja ngasih aku hadiah, ngasih aku gift, ngasih aku ini. Sekarang boro-boro.
Ngasih nafkah aja pelit. Apalagi teman-teman kalau sering dengar cerita bapak ibu ya, ah bapakmu itu nak, gitu. Ada yang ngalamin nggak? Coba yang ngalamin itu tulis di kolom komentar. Bapakmu itu nak ngasih uang belanja itu cuma segini, gini, 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 gini. Ibumu itu loh nak, dulu tuh cantik sekarang jelek, dulu gembrot gitu. Di depan anak. Ya akhirnya anak itu tadi, mohon maaf ya, ya relate kan, coba ada lagi nggak yang ngerasain? Coba teman-teman boleh komen selain Jenny. Ibumu itu nak dulu cantik wangi, sekarang loh dasternya bau jahe gitu kan. Ini dampak-dampak yang tidak ini loh, tidak jujur dari awal. Coba teman-teman bayangkan ya. Relate, dulu itu ibumu tuh gini-gini, sekarang bapakmu. Tahu nggak teman-teman dampaknya kemana akhirnya? Dampaknya akhirnya ke anak. Nah, di depan anak saling roasting. Anak itu tidak didesain untuk membenci kedua orang tuanya. Agak ke parenting dikit ya, nggak apa-apa ya. Anak itu tidak didesain membenci kedua orang tuanya, teman-teman. Anak itu harus menjadikan ibunya adalah sosok paling hangat rumah, ayahnya adalah sosok superhero. Harus kayak gitu. Anak jadi korban. Jadi jangan dikira ketika anak bapak dan ibu kita saling roasting karena pernikahan yang tidak jujur dari awal tadi. Makanya aku tuh suka apa ya? Oke, jodoh memang sudah ditetapkan, tapi gapelah jodoh itu dengan cara yang baik gitu loh. Jodohnya sih A, tapi cara menggapainya dengan pacaran. Jangan. Gapailah dengan cara yang baik gitu. Jujur. Coba teman-teman bayangkan, ketika anak sudah membenci kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, maka dampak yang dihasilkan ada LGBT, ada lain-lain. Anaknya jadi trauma, anaknya menganggap remeh, nggak mau nurut. Bahkan dari saling roasting itu akhirnya jadi saling apa? Saling tidak profesional dalam pengasuhan. Berapa banyak dari kita kehilangan sosok figur ayah yang ayah tuh akhirnya karena malas di rumah, ibu ngomel-ngomel mulu gitu kan ya. Ayah tuh udah berangkat kerja lembur, karena malas di rumah, ya ayah lembur, pulangnya malam, langsung tidur, besok berangkat lagi. Sabtu minggunya ayah kalau nggak mancing karaoke atau pergi kemana sepedaan, ada ibu di rumah. Ibu kita pun sama gitu. Karena dia suntuk di rumah, dia nggak ada tempat buat dengerin kita cerita, atau dengerin dia cerita. Harusnya suami yang harus dengerin dia cerita gitu kan. Dia coba cerita ke kita, tapi karena ibu cerita ke kita, pikiran kita belum nyampe, kita juga capek. Ah ibu capek, ah ibu itu mulu. Akhirnya ibu kita cerita di luar. Akhirnya muncullah majelis ibu-ibu hibah di perempatan, di rumah Bu RT, di mana. Karena dia butuh sesuatu untuk dikeluarkan, yeping. Ibu itu butuh yeping. Tahu nggak yeping? Ngobrol. Ketika ibu udah yeping di luar gitu kan, udah kehabisan materi yepingnya gitu kan. Akhirnya udah gibahin sana sini, tetangga beli ini, tetangga beli itu. Menceritakan terus kemudian menceritakan aib-aib suaminya, kejelekan suaminya. Kayak gitu. Dari kejelekan suaminya itu nanti teman ibu-ibunya tuh cerita ke anaknya. Anaknya ketemu sama kita gitu kan. Ah, bapakmu gini kan, tahu dari mana? Dari ibumu. Ibumu tahu dari mana? Dari ibumu ya. Kayak itu. Anaknya dibully di sekolah. Panjang teman-teman, panjang. Makanya kembali ke tadi di awal, ya, dari 4 pondasi saya sampaikan tadi. Kalau sudah itu dipahami dan dimengerti, ayo sekarang fokusnya apa? Memperbaiki diri. Teman-teman belajar keuangan dari sekarang itu termasuk ibadah. Teman-teman belajar ikut kelas public speaking misalnya, atau kelas finansial, atau kelas bagaimana problem solving pernikahan, itu juga termasuk ibadah. Dan nggak ada ruginya gitu. Toh nanti dalam pernikahan teman-teman mengalami lika-liku luka, atau mengalami lika-liku sebuah ujian dalam pernikahan, teman-teman sudah siap gitu. Dan itu bagian dari pahala teman-teman. Tapi kan saya pengen jodoh-jodoh yang gini-gini, Ustaz. Oke, tapi kan kita tidak akan tahu bagian sesempurna apa jodoh kita.
Saya berulang kali itu sampaikan gitu bahwasanya ada orang yang diberikan nih, ada orang yang diberikan mertua baik, ipar baik, tapi ekonomi suaminya menurun, anak-anaknya banyak. Ada orang diberikan mertua baik, rezekinya melimpah kaya raya, iparnya juga baik, tapi nggak punya anak, belum dikaruniai Allah anak. Ada orang yang dikaruniai anaknya, masya Allah sehat, rezekinya banyak, tapi ipar sama mertuanya jahat. Ada yang semuanya baik, bahkan diberikan anak, tapi anaknya mungkin diberikan Allah ujian, yaitu anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi spesial. Maka persiapan kita dalam menikah itu sebenarnya adalah bagaimana kita menginstal sebuah sistem dalam tubuh kita, dalam pemikiran kita, supaya dalam menjalani pernikahan itu bisa seimbang. Kayak gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau ngobrol? Oleh. Menarik kali nih, Mas. Aku ada yang ingin kutanyakan, Mas. Jadi Oleh. kalau dalam menuju pernikahan sebenarnya itu seberapa penting peran hati dalam dalam menuju pernikahan gitu, Mas? Tadi kan antum sempat singgung tuh tentang hati tadi. Seberapa penting Peran hati dalam menuju pernikahan. dalam? Menuju Oh, pernikahan. oke. Bismillah saya jawab ya. Teman-teman, selain Mas Teddy yang mau tanya langsung, boleh raise hand atau tulis di kolom komentar boleh ya. Oke. Jadi Mas Teddy, hati itu adalah organ tubuh yang paling gampang capek. Ini kita disclaimer dulu. Hati itu adalah organ tubuh yang paling gampang lelah. Mas Teddy mungkin sudah menikah pengantin baru ya. Masya Allah, istri biasa dikasih uang belanja 100.000, tiba-tiba dikasih 500.000, itu mungkin kalau diantar ke pasar, pulang bukan bawa daging, bawanya daster. Jadi kadang-kala begitu ibu-ibu itu. Saya mau beli ini, tapi karena hati gampang berubah-ubah ya, gampang ke distract. Jadi ketika dia pergi, tadi mau beli ini, yang dibeli apa? Bapak-bapak juga sama. Kadang-kala, saya nanti gajian mau beli ini, ternyata yang dibeli apa? Itulah hati. Makanya kalau hati ini terlalu sibuk untuk memikirkan dunia, bayangkan 7 kali 24 jam hati kita dipaksa untuk merespon dunia, dan yang direspon adalah hiruk pikuknya dunia, maka jangan salahkan ketika hati itu kemudian sakit, atau hati itu kemudian bisa mati. Makanya kadang-kala untuk menjaga hati ini kita diperlukan ada obat, dan obat hati ada banyak. Selain kemudian kita zikrullah dengan Al-Quran dan juga dengan majelis ilmu. Salah satu untuk menjaga hati. Karena orang ketika sudah terkena penyakit hati itu dan penyakitnya tidak segera diobati, ya kemudian bisa sakit dan bisa mati hatinya. Kalau hati sudah mati, sudah kacau balau. Bahkan kalau kita berbicara sedikit di luar Islam, orang-orang dengan kondisi psikologi yang sakit itu, orang yang sakit dalam tanda kutip psikologi ya, dia akan menyakiti. Jadi orang yang sakit secara psikolog, dia akan menyakiti. Dari awal dia belum selesai sama dirinya sendiri, maka dia bisa terjadi akan membuat pasangannya juga terluka. Bukan terluka secara fisik, tapi mungkin secara mental. Contoh, ada seorang laki-laki yang NPD, Narcissistic Personality Disorder, atau laki-laki itu bipolar atau apalah, dengan penyakit-penyakit mental. Kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri, mungkin nanti yang repot adalah istrinya. Banyak kasus di mana suami-suami yang NPD, nggak mau disalahkan dan segala macam, patriarki dan macam-macam itu, akhirnya istrinya kemudian kewalahan dan kerepotan. Oke, tentunya hati. Makanya beberapa saat itu kan guru-guru kita pernah bilang, kalau kita punya sakit, orang sakit mental, Ustaz Umar Mita itu pernah bilang kalau salah, orang sakit mental itu sembuhkan dulu mentalnya. Jadi kalau ada orang sakit mental kemudian jangan bilang, oh kamu kurang iman, kamu kurang sholat, salah. Justru ketika dia sudah disembuhkan mentalnya, sholatnya pasti akan lebih khusyuk, baca Qur'annya juga akan lebih
lebih nikmat. Kayak gitu. Maka itulah pentingnya hati. Maka hati yang sehat itu atau qalbun salim pasti akan jadi pondasi pernikahan yang Allah ridhoi. Karena hati sebagai kompas spiritual. Dalam Islam, amal itu tergantung niat. Hati yang jernih itu bikin niat menikah bukan hanya sekedar, oh aku nikah biar nggak kesepian kok. Oh aku nikah biar dianggap keren. Oh aku nikah biar nggak dikata-katain bude. Atau dikata-katain Pak D atau saudara. Bukan. Tapi karena ibadah. Nah untuk mencapai aku nikah karena ibadah, itu butuh hati yang jernih. Psikolog juga bilang, niat yang kuat jadi motivational drive yang bikin seseorang itu bertahan saat menghadapi konflik rumah tangga. Itu yang pertama. Jadi hati sebagai pusat niat. Yang kedua, Mas Teddy, hati itu juga sebagai pengelola emosi. Makanya perlu hati ini penting dalam pernikahannya. Bayangin kita pasti pernikah akan ada rasa cemburu, rasa insecure, overthinking, takut semua gagal. Itu berawalnya dari mana? Dari hati. Kalau hati nggak terlatih tenang, ya kan? Masalah sekecil apapun akan bisa jadi masalah yang besar. Handuk basah di kasur, piring yang ada di belum dicuci, galon lupa beli, ya. Sepatu kotor di lantai yang sudah dipel, itu bisa jadi besar. Disinilah emotional regulation itu penting. Dan Islam ngajari juga lewat bagaimana development hati kita. Zikir, sholat, sabar. Hati sebagai kompas spiritual. Tadi saya bilang. Ya, hati yang sehat qalbun salim itu jadi pondasi pernikahan yang Allah ridho. Jadi bukan soal cuma cinta sama pasangan, Mas Teddy, tapi juga gimana hati itu bisa terus cinta sama Allah. Karena ketika manusia itu mengecewakan, kadang istri kita bikin kecewa atau suami bikin kecewa, kalau hati kita masih terikat karena Allahnya kokoh, aku nikah karena biar suami ridho. Ah suamiku gini, emang suamiku nyebelin banget. Tapi kayak gini kayaknya apa Allah ridho. Aduh istriku cerewet banget. Tapi nggak apa-apa lah setelah aku isiin Shopee Pay-nya walaupun masakannya nggak enak. Ini kan Allah ridho. Akhirnya ke situ arahnya. Karena hatinya benar. Jadi niatnya karena Allah. Kemudian hati juga sebagai ruang tumbuh buat cinta, Mas Teddy. Jadi cinta sejati itu bukan muncul instan kayak di drama Korea, tapi juga tumbuh dari hati yang siap menerima kekurangan pasangan. Jadi psikolog itu nyebutnya adalah compassionate love. Cinta yang nggak cuma soal rasa, tapi juga pengorbanan tentang tanggung jawab. Contohnya begini, penyakitnya orang yang menikah itu adalah, nah ini teman-teman dengerin ya, boleh dicatat. Penyakitnya orang yang baru menikah itu adalah setelah 4 bulan, dia pengen pasangannya sesuai yang dia harapkan. Pasanganku tuh harus gini. Yang suami pengen istrinya gini, yang istri pengen suaminya begini, sesuai versi dia. Ketika ini dijalankan, akhirnya yang terjadi adalah antar personal ini melupakan bahwasanya, oh suamiku tuh punya kekurangan yang perlu ku maklumi, istriku punya kekurangan yang juga perlu ku maklumi. Karena harusnya ketika kita mencintai pasangan kita bukan hanya soal bagaimana versi terbaik dia, tapi kita juga menerima kekurangannya. Aku mencintai istriku, begitu pula dengan ngoroknya, dengan malesnya, bau asamnya, nggak bisa masaknya, tempe gosongnya. Itu juga sama, aku mencintai suamiku dengan handuk basah yang selalu di kasur, jemuran di mana-mana, cucian ada di mana-mana, ya, dengan gas yang habis nggak segera dibeli. Betul kata Jimmy, jadi tidak memaksakan ekspektasi. Gitu, Mas Teddy. Iya, 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 iya. Berarti hati ini ngaruh ya, baik dalam menuju pernikahan sampai pernikahan selanjutnya tetap berpengaruh banget nih hati ini, guys. Ya jadi hati itu ibarat pondasi rumah. Kalau rapuh, seindah apapun bangunannya akan gampang runtuh. Tapi kalau kuat, badai sekeras apapun bisa dilalui. Menuju pernikahan, hati bukan sekedar tempat jatuh cinta, tapi juga pusat niat, mengelola emosi, dan juga kompas spiritual pernikahan. Gitu. Ah, Aji, mantap, mantap, mantap. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, boleh nih guys, langsung bertanya nih kepada Boleh Mas ngobrol Rehan. langsung.
Oh Ada iya, yang tanya Kak, ya? mau tanya. Boleh, Nah, kan boleh. tadi katanya apa kita tuh jangan memaksakan ekspektasi kayak seseorang itu tuh maksudnya nggak jangan memaksakan ekspektasi kita gitu kan. Cuman kan kadang kalau misalnya kayak kita udah lihat seseorang yang kita suka kan, ih dia itu cara ngomongnya lembut, terus dia tuh nggak pernah kasar. Maksudnya kayak apa yang dia tunjukkan tuh ih baik semua gitu kan. Nah terus kayak gimana kita tuh biar nggak kan kadang orang nah apa maksudnya kayak kita juga maksudnya hati kita juga susah ya biasanya kayak condong ke yang baik-baiknya terus gitu. Nah itu tuh gimana gitu. Iya, insya Allah ya. Itulah kenapa pernikahan itu disebut ibadah seumur hidup. Itulah kenapa pernikahan itu disebut ibadah yang sangat panjang. Kenapa? Karena disitulah hati kita itu selalu diuji dengan bagaimana dinamika pasangan kita, bagaimana dinamika rumah tangga kita. Dan Islam itu sudah mengatur luar biasa bahwasanya tadi juga sudah saya sampaikan di awal, cinta kita kepada Allah itu harus lebih full. Karena kalau cinta kita kepada Allah kurang dari cinta kita kepada pasangan kita, mungkin akan sedikit berbahaya. Tapi kalau cinta kita kepada Allah itu lebih besar daripada pasangan kita, mungkin bisa sedikit mendevelopment hati kita yang kadang suka terombang-ambing arahnya kemana. Makanya kalau dalam istilah psikologi itu ada bagus banget teman-teman. Orang itu ketika jatuh cinta, Dokter Yu Hasan juga pernah bilang, orang itu kalau udah jatuh cinta ya, neurologisnya itu cara kerja neurologisnya itu gini. Pertama, otak kita akan mengalami namanya badai testosteron. Kemudian ada gempa testosteron sama badai oksitosin. Ketika oksitosin dan testosteron bercampur, belum gitu kan. Yang terjadi adalah otak kita menjadi tidak rasional. Makanya biasanya di awal-awal pasangan yang saling mencintai sebelum menikah ya, entah orang pacaran atau orang baru nikah 1 hari, ta'aruf nikah 1 hari gitu kan. Itu biasanya yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak rasional. Contoh, sayang, aku pengen makan ini, tapi itu jauh banget sayang. Iya, aku turutin. Wah, jauh. Sayang, aku pengen ini. Pokoknya hal-hal yang tidak rasional diturutin. Aku ini kangen, kangen ketemu. Wah, lewatin pesawat apa segala macam. Tapi ketika sudah berjalan, gitu kan ya. Bencinya juga tidak rasional, jadi kebalikan gitu. Makanya ada istilah itu, ketika kamu siap mencintai, kamu juga harusnya membenci. Karena rasa benci itu awalnya dari kita mencintai gitu. Aku sayang sama istriku ya, aku harus siap nanti waktu itu akan sebel sama dia gitu. Kenapa sih kok dia nggak menurut sama aku? Suamiku juga kenapa sih kok suamiku nggak nurut sama istrinya gitu. Disitulah kemudian akan muncul melawan ekspektasi sendiri gitu. Ekspektasiku tuh dulu nikah begini, dulu perasaan tuh nurut, perasaan tuh dulu ganteng kok gini, dulu tuh perasaan sama aku tuh ngomongnya lemah lembut, soft spoken, kenapa sekarang jadi bentak-bentak, gini 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 gini, kenapa sekarang jadi keras dan kasar gitu. Itulah kenapa di dalam Islam itu kita diajarkan dengan namanya introspeksi. Oh, suamiku kenapa ya? Jadi kenapa Islam ada husnudzon itu supaya kita bisa memberikan ruang untuk bagaimana hati kita itu betul-betul diolah gitu. Oh, suamiku tuh marah-marah. Coba kenapa dia marah-marah? Apakah gara-gara aku? Apa gara-gara siapa? Oh, ternyata gara-gara teman-temannya di luar atau teman-temannya di kantor atau karena bosnya di kantor begini-begini. Habis dari kantor pulang jalanan macet. Jadi ada kalanya memang kembali ke awal saya bilang tadi, ada ilmu yang harus kita pelajari. Kalau saya dulu sama istri awal-awal biasanya kita diskus, istri itu selalu tanya karena kita sama-sama masih pembelajar ya. Ketika saya pulang lagi bete marah-marah gitu, istri saya nggak banyak tanya, tapi dia kemudian nunggu waktu 10 menit. Ketika saya sudah rileks baru ditanya, gimana mas hari ini? Itu sebelum ada pertanyaan ini, sebelum ada pertanyaan klimaksnya, dia pasti nanya tuh kayak, gimana hari ini mas? Happy tidak? Bahagia nggak? Tadi gimana di kantor? Kayaknya capek banget ya, ini enggak. Begitu itu udah tersampaikan, apa diafirmasi positifnya, baru istri saya pada ngomong, jadi gini mas, gas kita itu habis. Jadi aku belum masak.
Jadi ketika saya pulang dia nggak langsung, Mas gas habis, Mas ini nggak gitu. Jadi dia ini dulu. Gitu. Begitu pula saya ketika sama dia juga, istriku kenapa ya marah-marah gini 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 gini. Akhirnya saya tanya sama anak pertama saya, Uma kenapa marah-marah gitu. Anak pertama saya Mariam jawab, iya Mbak, tadi tuh Mariam ngeyel nggak nurut gini 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 capek ya. Oh ini. Akhirnya di situ saya baru ini capek ya nih yang ngurusin Mariamnya. Makasih ya udah ini. Baru dia iya Mas tadi itu gini gini gini. Gini. Walaupun kadang-kala menjalankan itu ya kadang ada bolongnya juga. Tapi artinya kita paham bahwasanya ketika ekspektasi itu bisa dikelola dengan baik, maka akan ada prasangka yang bisa kita ajukan dengan ada prasangka baik yang bisa kita dahulukan. Kayak misalnya, kenapa ya suamiku nggak gini? Oh mungkin ada sesuatu. Atau mungkin bisa mundur ke belakang juga gitu. Kenapa ya kok suamiku tuh jadi kasar gini 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 gini. Dulu waktu nikah sama aku nggak. Oh ternyata dia punya luka pengasuhan begini. Jadi ketika dia sudah dapetin aku sebagai istrinya, udah dapet aku nih, dan dia dapet nih. Akhirnya ternyata dari situ dia baru bisa jujur dengan diri. Dia bisa menampakkan aku tuh aslinya begini. Oh di situ aku mulai kenal. Kemudian tanya ke mertua, gitu kan, ibu, bapak mertua, dulu suami saya dibesarkan seperti apa ya? Oh, ternyata dibesarkan dengan luka pengasuhan begini, begini, begini. Disitulah saling melengkapi. Contoh, saya itu dibesarkan dengan kondisi broken home. Waktu saya ke psikiater, jadi saya tuh pernah ke psikiater teman-teman. Jadi saya pernah ke psikiater, tapi alhamdulillah nggak sampai dirawat. Jadi saya bukan orang gila ya. Disclaimer dulu. Saya tuh pernah ke psikiater, saya tuh bilang, kata psikiater saya, dia bilang gini, Mas Rehan itu punya 3 gelas katanya. Gelas hati yang pertama isinya kasih sayang terhadap kasih sayang dari anak dan istri. Itu kasih sayangnya full, alhamdulillah. Kasih sayang kedua dari teman-teman atau guru atau muslim atau ustadz itu juga full. Yang ketiga, kasih sayangnya dari orang tua. Ini kosong, gelasnya kosong bahkan retak, nggak ada sama sekali, minus. Ternyata istri saya melengkapinya dari mana? Istri saya melengkapinya dari kebetulan istri saya adalah keluarganya keluarga besar, dia anak paling bungsu, sehingga kakak-kakak ipar saya sama mertua saya sama saya itu baik banget. Baiknya Masya Allah, luar biasa. Begitu, disitulah saya melengkapi dari situ. Jadi saya jadi anak bungsu juga. Istri saya punya luka pengasuhannya apa? Dia anak bungsu. Anak bungsu itu suaranya jarang didengar. Karena paling kecil, jadi nggak pernah diapresiasi. Nah, di situ saya ngisi ruang dan saya apresiasi dia. Gitu. Jadi saling melengkapinya akhirnya di situ, saling memahami. Jadi gimana kalau kemudian kita pertanyaannya dihadapkan dengan kondisi suami saya tadinya begini, kok tiba-tiba begini, gitu kan? Ada bisa begini, bisa begitu, gitu kan? Maka perlu disitulah hati kita bermain. Coba gimana nih? Allah maunya gimana? Oh, kayaknya ini suami saya lagi ini. Oh, ternyata juga nggak capek. Di kantor juga baik-baik aja. Ininya nggak ada. Oh, coba cek trauma masa lalunya. Trauma masa lalunya juga nggak ada. Terus kenapa ini suami saya gitu? Masih mantap. Oh, mungkin ini Allah turunkan saya untuk obat buat dia. Allah diturunkan sebagai obat buat dia. Supaya dia bisa jadi sosok yang lebih baik. Karena orang itu ketika sudah menikah, ya dia paling jujur adalah kepada pasangan. Gitu. Kak Khairun Nisa Fajari. Semoga bisa menjawab. Masya Allah. Semoga bisa menjawab Panjang ya. ya. Maaf biasanya kalau jawab pertanyaan panjang ya. Seru-seru soalnya. Nggak apa-apa Mas Teddy. Sampai jam berapa kita sih? Rencananya sampai jam 11:30 kayaknya. Oh gitu. Baik. Ini ada dari Jenny nih ya. Gimana ta'aruf yang benar? Ta'aruf yang benar, Masya Allah pertanyaan bagus. Ini udah siap ta'aruf gue. Ta'aruf yang benar ya, ta'aruf yang tidak melanggar maksiat kepada Allah. Ta'aruf itu kan intinya mengenal sebenarnya. Cuma kenalan. Kamu siapa, kamu di mana, dengan siapa, Ingat siapa? ya, Seperti judul lagu ya. sebagainya. Intinya sebenarnya dirimu itu siapa sih? Aku tuh pengen tahu. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Ta'aruf itu. Cuman yang jadi masalah adalah ta'aruf kalau sudah bermain dengan, oke, aku pengen komitmen dulu nih. Mau nggak aku nikahin kamu
Tapi nikahnya 10 tahun lagi, kita komitmen dulu. Ini kita booking dulu. Lah, booking. Kalau situ bayar booking gitu ya. Akhirnya dari komitmen itu kemudian muncul kayaknya kita perlu pengenalan jalan bareng deh. Ini deh, itu deh gitu. Ya, gitu. Berarti bukan taraf yang benar. Gitu. Taraf itu intinya mengenal, itu aja. Jen, hai Rani, apa kabar Rani? Gitu. Jadi taraf yang benar itu. Mengenal, bawa orang tua, kalau nggak ada orang tua bisa pakai perantara atau ustadz. Udah dapat kenalan, cocok, lanjut. Enggak, ya sudah gitu aja. Mau pakai CV boleh, enggak juga boleh. Mau pakai ijazah asli boleh, ijazah palsu juga boleh. Itu kan. Nah, gimana tuh kalau ada cowok kayak gitu ya sudah. Mungkin kalau cowokmu gitu dia adalah politisi, kebanyakan janji tapi tidak dilaksanakan gitu ya. Janjinya mau menikahi tapi ternyata tidak gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa emang cowok-cowok sekarang ya. Mungkin cowokmu adalah anggota DPR gitu. Ayo ya. Nah, nih ada lagi nih Mas Rehan nih. Dari Lia ya, Assalamualaikum. dari Lia Putri nih. Iya, Assalamualaikum dari Kak Lia Putri Fadnya. nih. Jika nanti kita dipertemukan dengan lelaki tapi nada bicaranya kasar, apakah itu bisa kita terima? Apakah kira-kira dia bisa berubah? Biasanya kan itu karakter pembawaan diri. Oke, bismillah dijawab ya. Jadi bedakan dulu nada sama tradisi teman-teman ya. Kayak misalnya gini, kebetulan saya orang Solo. Saya orang Solo, Jawa Tengah. Saya tuh kalau ngomong ya begini gitu. Dek, saya juga sukanya dipanggil Mas. Nggak suka saya dipanggil AA atau Abang itu saya nggak suka. Ya, Mas. Dek, tapi kalau kamu gini-gini, nggak bisa kamu kayak gitu. Karena kamu tuh kayak gitu. Saya gitu. Kenapa ya? Karena dari kecil saya begini ngomongnya. Dari tradisi kami seperti ini. Mungkin kalau saya lahir di Medan gitu, mungkin ngomongnya nggak gini, ngomong kayak mana deh, coba kau apakan dulu itu biar nggak apa kali lah itu kayak gitu lah ya. Apalah kau nilai, apalah kau ada kok kayak gitu kok kayak gitu lah. Itu mungkin Palembang ya. Jadi kayak ya gitu, nggak nyaman gitu sama dia. Jadi ngomong ya pelan gitu. Karena bagi kami kalau ada cewek yang nggak kenceng tuh itu nggak enak gitu. Soft spoken gitu. Bahkan kalau ngomong tuh sukanya kayak misalnya ya, saya ketika lagi marah, saya lebih suka dibujuk kayak, misalnya ya, contoh saya lagi marah nih, saya tuh pengen dibujuknya kayak, Mas, kenapa tuh kayak gitu. Makanya saya nyari istri orang Sunda. Karena bagi saya, kayaknya saya lebih nyaman ngobrol sama cewek Sunda deh. Cewek Sunda itu kalau ngomong, tuh kenapa kayak gitu, kayak gitu-gitu, kayak lucu gitu ya. Jadi kayak saya yang mana kayak, oh ya udah, ya wis nggak ngobrol gitu. Tapi ada juga orang yang makanya kan banyak ya case-case itu orang nikah sama satu suku gitu karena orang satu suku itu mungkin ada cewek yang terbiasa apa bang kenapa kok ngomong lambat kali kok ini bang gitu kan ya ada kan kayak gitu kan oh ngomong lambat kali kayak bekicot bang gitu kan ada cewek yang suka ngomong ceweknya cepet amun lah gitu dan soal itu macam jadi bedakan dulu nada dengan eh, apa dialek daerah kalau memang dialek daerahnya gitu kamu nggak suka ya udah berarti nggak usah sama cowok itu gitu loh maksudnya. Tapi kalau kamu pengen apa namanya, kalau dia memang dialeknya gitu, tapi dia ngomongnya misalnya kayak ngomong binatang atau umpatan-umpatan, nah itu baru kasar. Gitu. Jadi bedakan dulu antara dialek, nada bicaranya, misalnya dia orang orang timur misalnya, apa orang timur, orang daerah Maluku misalnya atau Ambon itu kan kadang-kadang kan orang timur ngomongnya kan powerful ya itu beda tapi kalau misalnya dia orang Medan atau orang Timur yang ngomongnya kencang tapi dia bagus kayak abang ini deh sayang sama kau deh cemana pula abang nggak sayang emang abang nadanya kayak gini gitu ya emang gitu tapi kalau dia bilang oi panik kau ya wah atau bilang binatang apa oi pura-pura penguin wah nah, baru itu kasar. Jadi bedakan dulu gitu ya. Jangan sampai kita salah 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 kaprah gitu. Ya. Ya, intinya kalau kamu nggak suka nggak usah, jangan diterima gitu. Dari Ovi Utami, Kak, jika tidak pacaran dan tidak taruh, apa mungkin kita tetap punya jodoh? Kalau memang sudah dikala begitu datang jodoh pasti datang.
Gitu. Kalau sudah Allah siapkan takdirnya pasti pasti dapat. Gitu loh. Kalau memang belum ada yang datang jodohnya lah, mungkin belum ada laki-laki beruntung yang mendapatkan kamu, Ovil kamu. Pasti nanti akan ada laki-laki yang kamu. Ya, gitu. Dari udah Kak, gimana melalui trauma yang memulai aja belum, tapi udah mundur dengan trauma, dengan keadaan yang sudah dilalui, overthinking banget bang. Oke, buat Endah, ya, buat Endah. Pertama, memang menjalani trauma itu susah. Bagi saya dulu penyintas trauma broken home ya, itu juga susah banget. Tapi perlu satu diketahui, Endah, yang harus kamu percaya dan kamu tanamkan dalam hati kamu. Ya, Allah itu, catat baik-baik, Allah itu menyelesaikan masalah kita itu dengan 3 hal. Satu, Allah menyelesaikan dengan sebab. Allah menyelesaikan dengan sebab. Contoh Allah menyelesaikan dengan sebab gimana? Contoh, kenapa saya bisa makan? Saya kerja, saya dapat duit. Saya makan, saya kenyang. Saya minum, haus saya hilang. Kenapa saya bisa ngisi di akademi pernikahan ini? Karena saya kenal sama Bang Abizar, sama Bang Teddy. Kenapa saya bisa masuk anggota DPR? Karena saya punya orang dalam. Itu Allah bekerja dengan sebab. Yang kedua, Allah bekerja tanpa sebab. Contohnya siapa dia? Ketika ibunda Nabi Musa Nabi Isa siapa namanya? Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu di mihrabnya selalu mendapatkan makanan dari langit. Ibunda Maryam itu dapat makanan dari langit, ya. Ada buah-buahan musim panas dan buah-buahan musim dingin. Tersedia full bahkan di bukan musimnya. Kayak gitu. Bahkan di bukan musimnya. Makanan dari langit. Itu Allah bekerja tanpa sebab. Yang ketiga, Allah bekerja melawan sebab. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar, posisinya tahu nggak? Nabi Ibrahim itu diikat di tiang dengan tali. Jadi ada tiang, Nabi Ibrahim diikat di situ pakai tali. Pada saat dibakar, teman-teman bayangin, posisi tiang sama talinya itu kan nempel juga ke badannya Nabi Ibrahim kan. Tapi yang terbakar cuman tali dan juga tiangnya. Nabi Ibrahim nggak kebakar. Nabi Ibrahim nggak kebakar loh, Masya Allah. Itu Allah bekerja melawan sebab. Maka percayalah buat kamu, Endah. Insya Allah ya. Allah itu pasti akan menyelesaikan segala sesuatu yang kita tidak mampu selesaikan. Termasuk overthinking kita, ketakutan kita. Ya. Karena salah satu penyakit mental kita disebutkan dalam Quran itu adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khauf dan yahzan. Apa khauf dan yahzan? Khauf itu adalah kekhawatiran akan masa depan dan yahzan adalah trauma masa lalu. Oke? Sudah punya trauma masa lalu dan punya overthinking masa depan. Kenapa kita overthinking? Karena takut tidak terselesaikan. Tapi percayalah, dari 3 hal yang aku bilang tadi, ada Allah bekerja dengan sebab tanpa sebab, bahkan bisa melawan sebab. Ya, maka Allah bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahan kita, bahkan trauma dan overthinking kita itu di luar kuasa kita. Kadang-kadang manusia itu berpikirnya sempit, kayak gimana bisa selesai nggak ya? Iya, karena kamu pakai logika manusia. Kalau kamu pakai logika manusia, aduh, nggak kebayang. Akhirnya kamu malah pusing. Tapi kalau kamu tahu bahwasanya Allah itu punya logikanya sendiri, Allah punya cara kerjanya sendiri, yang bahkan nggak terpikir oleh logika manusia, di situ kamu akan, ya Allah, hari ini aku berjuang jalur langit aja. Kemarin berjuang di dunia, kemarin pakai jalur dunia, jalurnya macet, dan aku jalur langit aja. Pasti Allah selesaikan. Tenang, ada Allah kok. Allah nggak mungkin tipu oleh takdir. Allah pasti selesaiin masalahku kok. Aku tinggal bertakwa aja sama Allah. Menurut apa kata Allah, Allah pasti selesaikan. Gitu Anda. Jadi kamu bisa tanamkan.
Buat Rani, insya Allah doanya apa ya? Biar dapat jodoh ya nih. Ada doa bagus banget. Ketika Nabi Musa diusir dari Madian. Jadi pernah suatu ketika Nabi tahu ya kisahnya Nabi Musa lagi misahin orang berantem. Nggak sengaja malah meninggal karena saking kuatnya Nabi Musa kan. Beliau keluar dari Madian dalam keadaan nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, jomblo lagi gitu kan ya. Tapi masya Allah dari doa ini Nabi Musa dapat pekerjaan, dapat mertua yang baik, bahkan dapat jodoh. Apa doanya? Di Quran surat Al-Qasas ayat 24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Boleh dibaca. Dibaca pas sujud terakhir boleh, di setiap sholat boleh. Ya Rob, artinya apa ya Rob? Sesungguhnya aku sangat memerlukan segala kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Dari doa ini, Nabi Musa yang baru saja meninggalkan Mesir setelah peristiwa membunuh orang Kipti tadi, beliau dalam pelarian sendirian, nggak punya tujuan jelas, dalam keadaan lapar, letih. Beliau tetap menggantungkan hatinya kepada Allah dengan doa ini, dan dari doa inilah Allah bukakan jalan. Pertemuan dengan dua putrinya Nabi Syuaib yang akhirnya mengantarkan Musa pada rezeki, perlindungan, bahkan jodohnya. Gitu. Buat doanya tadi bisa diamalkan ya. Al-Qasas 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas. Al-Qasas 24. Mantap kali nih. Dari awal udah Mas Rahen yang jelasin, beliau juga yang baca pertanyaannya, beliau juga yang langsung jawab pertanyaannya. Ih, enak banget lah jadi seorang Babe Fendi nih. Astagfirullahaladzim. Diambil semua nih. Allah ya Karim. Oke. Ada lagi yang mau tanya langsung? Atau waktunya udah habis? Iya, Udah ngantuk biasanya ya, kami Mas memang Ferdi ya? maksimal sampai jam 10, cuman kasihan di Antum juga sih Mas. Antum kan banyak jadwal ya, banyak agenda ya. Aman. Oh iya, ada yang nanya belum kejawab, sorry. Gimana Oh, ada kan? menentukan mahar yang benar? Oh, Insya Allah. Udah siap nanyain mahar ya. Mahar atau panai nih? Mahar atau panai nih? Tadinya ntar uang panai, ntar. Mahar, 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 mahar. Tuh, udah nanyain mahar tuh yang cewek-cewek tuh. Ya, bismillah ya. Gimana menentukan mahar yang benar? Menurut Islam tentunya ya, karena kalau menurut manusia beda-beda. Jadi, mahar itu wajib, teman-teman. Bukan sekedar formalitas. Makanya kalau Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa itu, masuk juga dia dari sumber terpercaya. Quran surat An-Nisa ayat 4, teman-teman boleh buka nanti ya. Ayat 4 ayat berapa ya? Harusnya ayat 4 sih. Berikanlah mahar itu ayat berapa ya? Bentar. Aku cek Quran dulu ya. Nggak lupa. Hmm. Oh iya, ayat 4 mana? Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Itu ayatnya. Quran surat An-Nisa ayat 4. Itu udah syariatnya. Jadi mahar itu wajib, bukan formalitas. Jumlahnya gimana? Tidak ada batasan jumlah. Nabi SAW pernah bersabda, Nabi SAW tuh pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar cincin dari besi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada juga mahar yang berupa, aku tuh pernah baca riwayat air putih pun ada. Apa ya? Hafalan Quran. Dalam hadis Bukhari itu kalau nggak salah aku pernah baca juga ada mahar yang berupa mengajarkan hafalan Quran. Itu ada. Artinya mahar ya bisa harta, barang, atau manfaat yang halal. Tapi ingat kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban itu Rasul pernah bersabda, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Mudah tapi bukan gampang, menggampangkan loh ya. Mudah tapi bukan gampangin. Nah, ini dua konteks yang ini. Jadi artinya prinsip menentukan mahar itu ya satu, kemampuan suami, jangan memberatkan diri tapi juga jangan terlalu meremehkan, dan juga kerelaan istri. Suami mampu, istri ridho. Nah, gitu lah.
Kenapa? Karena istri itu punya hak penuh menentukan dan atau menyetujui. Gitu. Bisa disesuaikan juga dengan konteks budaya dan maslahat. Boleh menyesuaikan adat selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Contoh misalnya gini, di Sulawesi itu ada namanya uang panai kan kalau nggak salah. Kenapa uang panai di sana tinggi-tinggi? Ya karena orang sana kaya-kaya, sugih-sugih, duitnya akeh, sugih, kaya, hartanya banyak. Atau orang-orang di mana di Sumba, kalau kamu mau nikahi wanita Sumba itu harus punya hewan ternak, kuda berapa gitu. Dan di situ biasanya untuk menentukan satu mahar seorang laki-laki itu keluarga besarnya ikut bantu. Nanti kalau ada siapa lagi keluarga besar jadi saling bantu gitu loh. Macam-macam sesuai tradisi gitu. Jadi jangan disamain. Kalau kita di Jawa mungkin apa? Kalau di Palembang mungkin maharnya pempek. Kita nggak tahu kan. Gitu. Kalau misalnya gini, jadi si cewek juga bisa ngukur atau keluarga cewek. Oh, suamiku nih kerjanya anggota DPR misalnya. Kalau anggota DPR itu ya minimal maksimal kalau uang halal ya minimal dapat mobil Sahroni misalnya gitu kan. Mampu nih gitu. Oh, tapi suamiku ini kerjanya cuma tukang parkir misalnya. Ya, berarti bisa bisa ngukur gitu loh. Oh, suamiku kerjanya apa? Dan si suami juga lihat-lihat, oh, istriku kayak gimana? Oh, istriku tuh kayaknya begini minta gitu. Maka kadang-kala dari mahar ini malah nah, justru malah dari mahar uniknya teman-teman, dari mahar ini malah bisa jadi filter gitu loh kayak cara kita menuju ke jodoh kita tadinya dipertemukan jadi nggak jadi tiba-tiba gini atau jadi keunikan lain adalah tiba-tiba kita tadinya nggak punya motivasi jadi punya motivasi wah aku semangat gitu gitu macam-macam. Contoh yang kurang tepat mahar itu adalah yang satu terlalu tinggi sampai membebani atau yang mahar dijadikan ajang gengsi nggak boleh ya atau mahar yang diambil dari harta haram uang riba hasil maksiat suamimu bandar judol jadi mahar nggak boleh. Ya, intinya mahar itu adalah tanda keseriusan teman-teman ya, bukan ajang pamer. Islam mengajarkan mahar itu malah yang sederhana tapi berkah. Karena yang paling penting itu adalah ridhonya kedua belah pihak, bukan besar kecilnya jumlah. Besar kecil jumlah tidak mengapa, yang penting dua-duanya sama-sama ridho. Itu. Ya. Bismillah. Ada lagi nggak? Tapi kan yang terkadang yang Gimana? bikin sulit tuh malah yang keluarga besar tuh, Mas. Duh, makanya kembali ke pondasi awal yang saya bilang tadi, menikahlah karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Yang menikah itu kamu, bukan budemu, bukan pak demu, bukan inimu, ya. Adat yang lebih sulit. Itulah kenapa kalau kita ngelawan adat itu kita tidak kehitung dosa. Yang dosa itu ketika ngelawan Allah. Jadi misalnya kamu adatnya harus begini, tapi dilalahnya kebetulan kok darullahnya kok ya kemampuanmu segini. Itulah kenapa syariat Islam itu dibuat sangat mudah. Anggaplah kamu dilahirkan di suku yang mewajibkan adatnya harus begini. Kan aku tuh pernah baca ya, ada suku yang untuk menentukan mahar itu bahkan yang nentuin mahar itu bukan bapak ibunya, tapi tante-tantenya. Ada kayak gitu. Aku alam itu suku mana nggak tahu. Nah, aku pernah baca. Islam mudah kan gitu loh. Aturan Islam itu dibuat semudah-mudah mungkin untuk pengikutnya. Makanya kalau nggak ada istilah kamu ngelawan adat itu dosa, enggak. Bukan itu dihukum di akhirnya itu enggak dosa. Dapat sanksi sosial, iya, sanksi sosial di masyarakat, iya, tapi tidak berdosa. Yang dosa itu kalau kamu melawan Allah, gitu kan ya. Kamu sudah menzinai perempuan, kemudian kamu nikahi, mau kamu adatnya kamu penuhi semua, tapi kalau cara mendapatkan dengan maksiat, dengan pacaran, dengan berzina, dengan sudah ini dulu, gitu kan ya. Gitu. Oh iya iya. Ada lagi nih pertanyaan dari ada laki-laki tidak bercerita, ini lagi bercerita. Dari Felhan, terus saya mau bertanya, apakah diperbolehkan jika kita berjuang bersama-sama dengan pasangan untuk menuju pernikahan yang halal dan meraih ridho Allah? Misal, saling mengingatkan dalam ibadah. Wah, bagus nih. Saya suka pertanyaan kayak gini. Saya suka. Akhirnya muncul juga pertanyaan ini. Akhirnya muncul pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya. Assalamualaikum Ufti. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia berhijab, semoga itu kamu. Masya Allah, di tengah malam ini indahnya kita berqiyamul lail.
atau sholat subuh. Fungsi adzan masjid apa sayangku? Mengingatkan ibadah tugas muazin, bukan tugas Anda. Saroni, Bukan, bukan. tugas muazin. Nanti kalau kamu ambil alih mengingatkan ibadah, tugas muazin siapa? Masa Pak Nasaruddin Umar tiba-tiba Allahu Akbar, tidak mungkin dong. Ya bercanda ya. Kita dari tadi serius mulu nih, kita intermezzo dikit ya. Harus gitu dong. Itu ya. Tidak usah saling mengingatkan. Dia punya bapak ibu untuk mengingatkan sendiri. Tidak apa-apa ya. Tapi kalau kamu mau ngingetin, asalkan tidak bermaksiat dan berlebihan ya nggak masalah. Asalkan nggak usah pakai belum nikah tapi abi, umi, sholat. Nggak usah. Ini nggak usah kalau kayak gitu. Tapi kalau ya mengingatkan, sekedar mengingatkan ya nggak apa-apa. Tapi ya buat apa mengingatkan orang ini? Toh itu juga ketika sudah menikah juga ya harus diingatkan gitu ya. Ataukah lebih baik kita fokus memperbaiki diri masing-masing? Betul. Mending itu fokus memperbaiki diri masing-masing karena jodoh sudah diatur oleh Allah dan tidak tertukar. Ya, nih saya kasih contoh analogi sederhana. Jodohmu di sini, oke? Jodohmu di sini. Nih, kelihatan nggak tangan saya? Kamu di sini. Kamu nggak usah terlalu ngejar ke sini dengan mengingatkan romantis. Nggak usah. Cukup kamu memperbaiki dirimu. Jadi gini, gimana jelasinnya? Gini, gini. Kita pakai apa ya? Nah, gini aja deh. Ada mainan anak saya. Saya jelaskan dengan gamblang. Bentar ya, Mas. Kita gimana sih cara ngilangin background? Kelihatan nggak ini? Mana ya? Balik ke apa? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya tuh mau kasih contoh, nggak apa-apa ya, biar gamblang ya. Nunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar, tunggu sebentar. Pelaturan latar belakang. Kita tidak ada. Nah, sip. Oke. Ini saya kasih contoh ya. Kelihatan? Mainannya kelihatan? Oke. Oke. Saya kasih contoh. Anggaplah, ini yang warna ungu, ini cewek, akhwat. Hijau ini laki-laki, oke? Nggak usah sibuk menggapai untuk sampai ketemu di titik gini, nggak usah, nggak usah. Nah, sampai ketemu di titik gini nggak usah. Kamu dengan ngasih perhatian, ngasih apa nggak usah. Tapi apa? Sibuk saling memperbaiki diri. Karena ketika kamu sibuk memperbaiki diri, seperti beramal soleh, nanti Allah akan lintasannya sama Allah akan dipertemukan. Karena udah sama-sama baik, tuh. Dipertemukan otomatis kayak gitu. Gitu analoginya. Kamu ngasih perhatian, ngasih ini, buat apa? Mending pasti fokus memperbaiki diri toh, ya toh, habis memperbaiki diri, nanti sama Allah lintas akan dipertemukan di pertengahan takdir. Nah, kayak gitu teman-teman ya, semoga bisa paham. Lagi, ada banyak ya. Mengingatkan dalam nada indah nggak tuh? Mau nanya lagi masalah fikih, waduh berat nih kalau fikih. Kalau laki-laki kerja di hotel sebagai resepsionis, apakah uang penghasilannya halal? Kalau saya berpendapat selama tidak bermaksiat dan memang dia pekerjaannya untuk melayani tamu ya nggak ada masalah sih, halal aja. Perkara nanti tamunya itu, mohon maaf ya, tamunya itu nanti mau check-in, mau berzina ya itu urusan tamunya. Dia menjelaskan tugas untuk tamu. Sama kayak misalnya eh, kita jualan sepeda motor, sepedanya itu halal. Tapi perkara itu motornya mau dipakai buat begal, buat apa ya itu urusan yang beli gitu ya. Setahu saya begitu. Tapi kalau nanti ini bisa ditanya kenapa ada ustadz yang ahli fikih. Apakah boleh sebelum menikah membuat perjanjian? Maksudnya perjanjian? Maksudnya perjanjian gimana? Janji nggak bakal Perjanjian kemana-mana. pranikah gitu ya? Perjanjian pranikah Perjanjian. paling Kak. Oh, perjanjian pranikah ya. Oh, mungkin kayak gini kali ya maksudnya ya. Mas, ya, istri ke suami Mas, eh, contohnya apa ya? Oh, gini mungkin. Mas, kita bikin Mas gini. Mas, eh, bersamamu, ini cewek ke istri ke suami, Mas, bersamamu
akan kulawan dunia. Nah, itu perjanjian pranikahnya. Ketika sudah menikah, katanya bersamamu akan kulawan dunia. Kok yang dilawan aku terus? Iya kan kamu duniaku. Gitu mungkin ya kan. Kok ngelawan terus ya kan kamu duniaku ya. Makanya ngelawan terus. Kulawan dunia itu ya. Ya, dalam fikir itu boleh teman-teman ya. Nggak bertentangan syariat. Yang penting ridho dua-duanya. Dan niatnya untuk maslahat, bukan untuk memberatkan. Setahu saya boleh. Kayak misalnya, eh, saya nggak mau ada poligami, contohnya begitu. Saya nggak mau begini. Nanti kalau mau menikah, sedikasihnya Allah, saya begini, Kak, kamu nggak boleh kerja ini. Atau misalnya, setelah menikah, kamu berhenti kerja ya, Dek, kayak gitu-gitu. Selama untuk maslahat, nggak masalah. Dan tidak bermaksiat. Kalau misalnya, Mas, setelah nikah, kalau ini kan kamu admin judul, Mas. Nanti kalau mau nikah, berhenti dulu judulnya. Nanti kalau udah nikah, kamu mau jadi judul lagi lah, itu nggak boleh. Berarti kan bermaksiat. Setahu saya boleh, nggak ada masalah. Itu. Ustaz, cara memperbaiki diri gimana? Ya, cara memperbaiki diri adalah kamu datang ke bengkel, kamu servis, cek injeksinya, dan juga cek busi dan karburator. Memperbaiki diri gimana? Memperbaiki diri ya kamu memperbaiki yang mau perbaiki dalam kehidupanmu, di list apa yang perlu diperbaiki. Oh, sholatku masih telat, jangan sampai telat. Oh, puasaku bolong-bolong, jangan bolong. Oh, lisanku masih ngomong kotor, jangan ngomong kotor. Sesimpel itu memperbaiki diri kawanku. Lucu-lucu ya. Mas, topeng-topeng bumi ini pertanyaannya lucu-lucu memang. Topeng-topeng bumi ya. Oke, Tapi nah saya tuh pertanyaan suka. terakhir tuh. Ada lagi? Tapi kan poligami syariat. Ini kamu ngebahas yang mana Kak Ayu Agustin? Tapi kan poligami syariat Kak. Oh, Iya, terus kenapa maksudnya? enggak, ini dia tadi nanggepin itu. Tadi kan aku nanya. Perjanjian apa ya? Perjanjian nggak mau Oh, dipoligami mungkin. perjanjian yang Tapi poligami. kan poligami Oh, syariat kayak gitu. iya, iya. Iya. Itu kan sunnah ya. Poligami itu sunnah, nggak wajib. Jadi sunnah nggak masalah. Orang kita lagi Hmm, puasa sunnah, istri masak aja boleh batal kok. bener, bener, Masalah kalau bener. sunnah mah. Jadi ada kemauan kamu antum Tats. Kalau saya sama istri gini, ini masalah poligami ya. Saya sebenarnya belum pernah cerita dimanapun. Cuman ini karena Mas Ted ditanya spesial saya jawab. Kalau saya sama istri saya gini, kalau misalnya dihadapkan dalam kondisi poligami, saya tidak akan poligami kecuali, ada kecuali, satu, istri saya yang minta. Dua, jadi pasal satu, kalau poligami di dalam keluarga rumah tangga saya, satu, istri saya harus yang minta. Yang kedua, kalau dia minta, harus dia yang carikan. Selesai. Jadi saya bilang sama istri saya, gimana tanggapanmu soal poligami dalam rumah tangga kita? Istri saya jawab, harus aku yang minta. Yang kedua, kalau aku sudah siap dan mampu, nanti aku akan carikan buat kamu. Yang tentunya cocok, karena bagi istri saya, poligami itu bagi dia adalah istri muda. Bagi istri saya itu adalah, satu, harus bisa sebagai adiknya, dua, harus bisa jadi teman buat atau ibu buat anak-anak juga. Maka saya juga, oh ya sudah, terserah kamu. Saya nggak akan, saya tidak akan memulai, saya tidak akan memulai, dan saya hanya bisa memfokuskan untuk belajar dan belajar sampai misalnya katakanlah nanti Allah takdirkan saya berpoligami, ya itu sudah sesuai kesepakatan sebelum menikah. Satu, istri saya yang minta dan istri saya yang carikan sendiri. Jadi misalnya kondisinya adalah istri saya, Mas, saya sudah siap poligami, saya kamu poligami. Saya nggak mau, karena harus ada pasal 2 tadi. Istri saya yang carikan. Oke, kamu carikan kalau gitu, saya nggak mau nyari. Saya gitu. Ini di rumah tangga saya loh ya. Kalau Mas Teddy mungkin ada cerita lain gitu kan, saya nggak tahu. Aku masih belum di ACC sampai sekarang, Mas. Oh, belum. Kalau istri Masih saya belum. kemarin bilangnya gini, Mas, ini istri saya bilang, Mas, doain saya sampai bisa di level itu. Istri saya mau bilang itu. Oh ya, saya Ah, oke aja, cuma saya tidak mendoakan gitu, aku bilang. Itu bercanda tapi ya. Ya karena bagi saya gini, Mas. ah, Bagi saya bukan saya nolak poligami. Cuman bagi saya punya istri satu saja dan anak saya dua. Waktu nonton anime saya sudah berkurang sangat banyak. Gimana kalau istri saya dua?
Gimana list anime-anime dan manga yang sudah saya akan tonton? Loh, tapi kan niat Bahkan. kita baik, Mas, untuk ngebantu istri kita biar ada kawan masak, kawan ngobrol gitu. Kalau misalkan Iya, itu kan. kalau misalkan istri kamu sudah ada kawan, kamu makin banyak waktu untuk nonton anime, Mas. Iya, itu kok ngomong gitu ada Bidiko di situ, Bang. Ada lah, Bang. Ada Ada lagi Bidiko. nonton. Kami kami ini Oke. terbuka, Bang. Walau belum di ACC, tapi kami terbuka kok, Bang. Oke. Tenang saja, Kudoakan Bang. kok ya poligami kok ya. Kudoakan kok ya. Astagfirullah. Lah, Tahun depan kok gini ya. aja, Bang. Bang, gini aja, Bang. Di dalam Al-Qur'an kan nggak ada tuh perintah kita untuk satu istri kan, Bang. Benar. Nah, ya sudah, Bang. Buat apa kita pusingin lagi, Bang? Iya. Cuma perlu disclaimer dulu. Nih yang ilmu jarang orang tahu ya. Poligami itu awalnya bukan buat nambah, Benar. tapi buat mengurangi. Poligami itu awalnya bukan buat nambah, tapi buat mengurangi. Karena orang-orang zaman dulu istrinya lebih dari 10, dari 12 gitu kan. Makanya poligami itu datang untuk mengurangi maksimal 4. Dan di Quran sendiri memang, kalau kata Allah memang, ya Allah yang bilang ya, dari kamu harus bisa berlaku adil. Tapi kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil, kata Allah. Karena memang kapasitas kita bukan adil. Tapi ya, tetap adil, bro. Kalau aku ya, tapi kan ya, mungkin Mas Teddy beranggapan kalau istrinya punya kawan, oke, pasti punya makin banyak waktu nonton anime. Menurutku sih, kalau tetap pasti dia minta waktu sih. Perempuan tuh kan butuh waktu buat ditemenin, butuh waktu buat ngobrol, butuh. Aku tuh soalnya ada temanku yang dia poligami kan. Dia tuh bener-bener kayak hari ini di sini, dia tuh sampai pusing mikirin jadwal gitu loh. Aduh, aku hari terus sampai telepon istrinya. Beb, aku hari ini di mana? Loh, kamu ngapain ke rumah? Kamu kan harusnya ke istri tuh. Oh iya ya, sana. Loh, kamu jadi bahkan dia untuk sarapan di mana aja bingung gitu loh. Aku nanti sarapan di sini, nanti makan malamnya berarti di sini gitu sih. Nah, karena aku tipikal orang yang nggak mau ribet, jadi aku memilih untuk kayaknya nggak usah. Tapi kayak istriku beda, istriku kayaknya iya, tapi aku enggak. Oh, iya, iya, iya. Kebalikan. Kita Ya kan kondisinya kebalikan. benar. Kan niatnya kan untuk mengurangi kesendirian cewek-cewek di luar sana kan. Ya, tapi kalau istri-istri kita udah punya circle teman kajian atau apa gitu, ya cukup sih. Pembahasan apa ini? Semakin malam semakin liar memang ya. Allah Kalau di ya sini, Karim. Oke deh guys, ini juga udah jam 10 nih. Pokoknya makasih banyak untuk Mas Rehan dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup, boleh dong Mas Rehan kata-katanya hari ini. Atau closing statement nih untuk kita-kita semua nih. oke, closing statement ya. Apa ya closing statement? Closing statementnya jangan nambah kalau misalkan belum adil. Nah, aku pikir dulu ya. Tadi kan kita bahas Kamu, aku, dan takdir. atau Mas Teddy dulu ada closing statement nggak sebelum aku closing statement? Oke guys, jadi gitu aku tadi ngutip dari kata-katanya Mas Rehan aja bahwasannya dalam menuju pernikahan ternyata menata hati itu ternyata cukup penting karena nanti ketika menuju pernikahan dan bahkan ketika kita menikah, hati itu adalah fondasi kita dalam membuat rumah tangga kita semakin adem, tentram dan insya Allah berlaku adil. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak pokoknya untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banget acara ini seru banget pada malam ini. Gas. Dan boleh Oke. Mas Raihan. Oke. Closing statement dari aku simple aja, tapi tidak simple. Agak panjang nggak apa-apa ya. Siap denger nggak? Tapi takutnya kepanjang, tapi nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau closing statement dari aku, tentunya soal materi. Oh, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu untuk teman-teman sudah hadir. Terima kasih juga untuk Mas Teddy dan teman-teman Akademi Pernikahan yang sudah mengikuti materi seorang pembelajar yang tentunya banyak kekurangan ini. Dari materi awal sampai akhir kita bahas soal takdir, kita bahas soal pernikahan, bahkan ada sedikit parenting juga tadi ya.
Dan sedikit closing statement dari aku, semoga bisa diterima oleh teman-teman. Pernikahan bukan soal siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang hatinya paling siap bertahan. Hati yang siap menikah bukan hati yang sempurna, tapi hati yang rela belajar mencinta dengan cara yang Allah ridhoi. Sebelum menemukan tangan untuk digenggam, siapkan hati untuk tetap kuat ketika ujian datang. Kesiapan menikah dimulai dari hati yang jujur pada niat dan ikhlas pada takdir. Hati yang bersih adalah mahar pertama menuju pernikahan yang penuh berkah. Pernikahan bukan sekedar janji di hadapan manusia, tapi pertemuan dua hati yang sudah lebih dulu siap di hadapan Allah hati itu. Maka siapkanlah hati, karena di sanalah awal dari rumah yang Allah ridhoi. Saya Raja Mitra mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Rehan. Insya Allah kita bakalan, semoga bisa kita jumpa lagi ya di agenda-agenda selanjutnya ya Mas. Sama-sama, insya Allah ya. Ya, terima kasih juga teman-teman. Terima kasih juga untuk tim Hike pada malam hari ini. Dan insya Allah kita bakalan jumpa lagi di agenda-agenda selanjutnya. Dan kalau misalkan agenda ini bermanfaat, banyak yang bisa kalian share, maka sharing lah. Kasih tahu kepada teman-teman yang lainnya, biar bisa ikutan agenda di Hike ini. Terutama di agenda kita, Akademi Pranikah. Dan mohon maaf untuk kami. Mohon maaf dari awal ya. Tadi di awal ada kesalahan teknis. Dan semoga setelah kajian ini kalian makin semangat lagi untuk menikah, makin siap lagi untuk menikah. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bye bye, sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Syukran.